Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Julika Delia, Prodi Akuntansi, nomor induk mahasiswa 2181 2149071. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Analisis Biaya Operasional PT KA Logistik Cabang Bandung. Sebelumnya saya mohon izin untuk chat terlebih dahulu. Baik, saya mengambil judul analisis biaya operasional PT KA Logistik Cabang Bandung ini. Kebetulan saat ini saya sedang bekerja di PT KA Logistik Cabang Bandung. Dan juga untuk analisis biaya operasional ini, saya ingin berfokus pada biaya operasional di PT KA Logistik Cabang Bandung di tahun 2022. Langsung saja. Untuk latar belakangnya, pengiriman barang saat ini sangat sering dilakukan oleh masyarakat dan prosesnya berlangsung sangat cepat. Nah, bisnis ekspedisi ini merupakan salah satu bisnis yang cukup berpeluang di tahun 2023 khususnya. Peluang usaha bisnis ekspedisi semakin tinggi karena pertumbuhan sektor e-commerce yang berkembang cukup pesat, apalagi di daerah Bandung dan sekitarnya banyak yang pabrik-pabrik, pabrik konveksi, seperti itu. Dengan sistem belanja online yang menjadi salah satu trigger semakin banyak perusahaan jasa pengiriman atau barang. Kemudian untuk rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana biaya operasional, jumlah penjualan, dan laba bersih pada PT KA Logistik Cabang Bandung. Yang kedua, bagaimana pengaruh biaya operasional terhadap laba bersih pada PT KA Logistik Cabang Bandung. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh jumlah penjualan terhadap laba bersih pada PT KA Logistik Cabang Bandung. Dan kemudian yang keempat, bagaimana pengaruh biaya operasional dan jumlah penjualan terhadap laba bersih pada PT KA Logistik Cabang Bandung. Untuk tujuan penelitian, itu satu, untuk mengetahui biaya operasional, pendapatan, dan juga laba bersih pada PT KA Logistik Cabang Bandung. Sebelumnya, saya mau menjadi Bu, ini saya berfokus pada biaya operasional di tahun 2022. Karena seperti yang lain, perusahaan BUMN yang satu ini memang untuk pegawainya sendiri sering terjadi mutasi pegawai. Jadi saya tidak ada akses untuk tahun 2022 sebelumnya. Jadi untuk tahun 2021, 2020 saya tidak punya akses ke situ dan pegawai yang saya minta yang punya otoritas di sini juga tidak punya akses ke tahun yang 2022 sebelumnya. Begitu, jadi saya ingin berfokus pada tahun 2022. Begitu. Kemudian untuk tujuan penelitian yang kedua, untuk mengetahui pengaruh biaya operasional terhadap laba bersih pada PT KA Logistik Cabang Bandung. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh jumlah penjualan terhadap laba bersih pada PT KA Logistik Cabang Bandung. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, untuk mengetahui pengaruh biaya operasional dan pendapatan terhadap laba bersih pada PT KA Logistik Cabang Bandung. Kemudian untuk manfaat penelitian pun saya bagi menjadi tiga, yaitu bagi PT KA Logistik Cabang Bandung, perusahaan sendiri ya. Kemudian bagi peneliti, bagi saya, dan kemudian bagi peneliti yang selanjutnya. Baik, untuk bagi PT KA Logistik Cabang Bandung sendiri, yaitu hasil analisis ini bisa menjadi standarisasi untuk mengurangi biaya pengeluaran operasional dan menambahkan keuntungan operasional pada PT KA Logistik Cabang Bandung, khususnya dengan memperhatikan analisis yang telah peneliti buat selama menganalisa di lapangan. Kemudian untuk bagi peneliti, diharapkan dapat menjadi wadah untuk menerapkan ilmu yang telah
saya pelajari selama di perkuliahan untuk membandingkan teori dan juga kenyataan di lapangan. Begitu. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini saya harap dapat menjadi bahan informasi dan referensi untuk perpustakaan, serta untuk para peneliti yang selanjutnya yang pasti ada kaitannya dengan penelitian yang saya buat ini. Dan dapat dijadikan sebagai masukan untuk penelitian tentang biaya operasional di perusahaan ekspedisi khususnya. Kemudian untuk metode penelitian ini, jenis data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif, yaitu data yang berbentuk uraian penelitian. Kemudian teknik pengumpulan data, saya menggunakan teori Sugiono tahun 2011 ayat 80 dan juga Sugiono 2011 ayat 81. Untuk teknik analisis data, yang saya gunakan adalah teknik systematic sampling. Systematic sampling ini adalah pemilihan sampel yang dilakukan secara sistematis dengan syarat adanya daftar subjek yang dibutuhkan. Teknik ini dilakukan sesuai dengan nomor urut yang telah diberikan kepada elemen atau anggota populasi. Baik, untuk landasan teori, di sini ada populasi penelitian oleh Sugiono tahun 2011 ayat 80. Sugiono seperti ini. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kemudian ada sampel penelitian oleh Sugiono tahun 2011 ayat 81 yang berbunyi, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Kemudian ada validitas. Validitas menunjukkan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Semakin tinggi validitas, menunjukkan semakin akurat alat pengukur itu mengukur suatu data. Kemudian ada reliabilitas instrumen. Uji reliabilitas adalah pengujian yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat diandalkan. Jadi, sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan lebih dari 2 atau 3 kali terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama pula. Seperti itu. Untuk kerangka pemikiran, saya menggunakan kerangka pemikiran teoritis. Ini diterapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu analisis daya operasional pada PTK Logistik Cabang Bandung. Seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu yang saya hasilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kritik dan saran atau pertanyaan bisa dilanjutkan. Saya akhiri sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa.